Selamat datang di SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Dengan visi berakhlak mulia, berprestasi, unggul dalam mutu, dan peduli dengan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weli Milasari, guru SMA Negeri 1 Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan pengalaman terbaik saya dalam praktik baik, yaitu meningkatkan minat belajar siswa dengan memanfaatkan portofolio digital. Selamat menyaksikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan dalam bukunya yang berjudul Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, Seri Pendidikan, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik tidak hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, dibutuhkan kebijakan dan ide kreatif dalam mendesain dan menghadirkan pembelajaran pada abad 21. Menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi peserta didik merupakan sebuah tujuan pendidikan. Untuk itu, kemampuan pada aspek pedagogik pendidik mutlak sangat diperlukan. Berbagai upaya penerapan metode pembelajaran dapat dilakukan dengan strategi pembelajaran yang variatif dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi yang relevan dengan kondisi sekolah. Permasalahan yang menghambat terwujudnya pembelajaran pada abad 21 yang kreatif, inovatif, terutama pada sekolah SMA Negeri 1 Lubuk Basung, yaitu yang pertama, masalah rendahnya motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, kurangnya rasa percaya diri peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, perhatian orang tua terhadap prestasi atau hasil belajar peserta didik yang masih kurang. Keempat, keterbatasan guru dalam menerapkan model belajar inovatif yang disebabkan oleh berbagai faktor. Yang kelima, rendahnya kemampuan dan miskonsepsi terhadap literasi dan numerasi peserta didik. Yang keenam, kemampuan peserta didik dalam berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill sebagian besar masih sangat rendah. Dan yang terakhir yaitu masalah pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi masih sangat rendah. Jadi berdasarkan identifikasi masalah di atas, permasalahan mendasar dari sekian banyak masalah yaitu rendahnya motivasi belajar peserta didik dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi yang masih rendah. Kedua masalah tersebut menjadi prioritas penyelesaian masalah. Peserta didik mengalami kejenuhan dalam proses pembelajaran akibat metode yang monoton. Jadi untuk itu, upaya yang dilakukan dengan menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif melalui penerapan model pembelajaran dengan memanfaatkan portofolio digital pada pelajaran informatika. Penerapan pembelajaran model ini sangat penting dilakukan dan dibagikan oleh setiap pendidik guna mewujudkan pembelajaran pada abad ke-21. Penerapan pembelajaran ini juga sangat sesuai dengan karakteristik peserta didik di era digitalisasi yang sangat praktis dan sangat efisien. Kehadiran model pembelajaran ini mampu memotivasi dan memberikan pengalaman berharga bagi peserta didik dalam belajar. Di samping itu, peserta didik semakin merdeka dalam belajar sesuai dengan karakteristik dan kecerdasan mereka masing-masing. Hal ini sangat relevan dengan apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodrat dan zamannya. Peran dan tanggung jawab pendidik dalam proses pembelajaran ini yaitu memastikan bahwa semua peserta didik
terfasilitasi kebutuhan belajarnya guna mewujudkan merdeka belajar melalui komitmen, kemandirian, dan reflektif dalam proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran ini, peserta didik diberikan keleluasaan dan melakukan eksplorasi dengan bimbingan guna secara intensif. Sehingga pendekatan TPEK teknologi pedagogik content knowledge dapat tercapai. Dengan pembelajaran menggunakan portofolio digital, peserta didik dapat berkreasi, inovatif, dan berdampak positif terhadap motivasi belajar peserta didik. Peserta didik sangat tertarik, antusias, dan bersemangat mengikuti semua proses pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan pendekatan, model, metode, dan strategi pembelajaran yang diterapkan dapat memberikan kebebasan terhadap peserta didik. Penerapan model pembelajaran mendapatkan apresiasi dari peserta didik, rekan sejawat, dan pimpinan. Jadi, kedepannya akan diimplementasikan pada pelajaran-pelajaran lain oleh rekan sejawat. Dengan demikian, penerapan model pembelajaran ini dapat dipastikan sangat efektif dan berhasil dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada sekolah SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Keberhasilan ini tidak terlepas dari asesmen diagnostik yang intensif dengan analisis identifikasi masalah yang tepat dan cermat, serta komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi dengan semua pihak di dalam secara simultan, sehingga persiapan sebelum, selama, dan sesudah proses pembelajaran berlangsung dengan aman dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Diva Orami dari kelas 11 F5. Saya siswa dari SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Menurut saya, pembelajaran menggunakan portofolio digital sangat menarik dan simpel karena semua tugas dapat kita kumpulkan melalui online. Dan dengan portofolio digital, kita dapat mengetahui berbagai pengalaman kita. Sekian, terima kasih. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Putra Bayangkara dari kelas 11 F7. Saya seorang siswa dari SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Menurut saya, portofolio digital sangat kreatif dan inovatif karena di zaman modernisasi seperti saat ini, tentunya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya portofolio digital itu tadi. Demikianlah praktik baik saya tentang meningkatkan minat belajar siswa menggunakan portofolio digital. Semoga dengan inovasi ini memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan di Indonesia. Saya Weri Milasari, mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.